Halo, hari ini kita akan membahas tentang leverage. Sebelum kita mulai, video ini disponsori oleh MyTrade. MyTrade adalah perusahaan terkemuka yang memegang lisensi dari berbagai macam otoritas badan pengatur yang dihormati di seluruh dunia. Selain itu, mereka juga menerima banyak penghargaan termasuk broker forex paling inovatif, platform perdagangan seluler terbaik, dan penghargaan untuk kepuasan pelanggan. Oke, langsung aja. Apa itu leverage? Leverage adalah sebuah pinjaman yang diberikan oleh investor kepada kamu, yang digunakan untuk meningkatkan hasil dari sebuah bisnis, trading maupun investasi. Biasanya ya, yang mengambil leverage ini adalah perusahaan, para trader atau broker saham, pelaku usaha, dan terkadang juga seorang individu yang memiliki proyek besar. Contohnya, ada sebuah perusahaan yang memiliki aset senilai 10 miliar. Baik itu dari propertinya, alat-alatnya, inventorisnya, dan sebagainya. Nah, aset perusahaan yang senilai 10 miliar tadi bisa menghasilkan income senilai 1 miliar, yang berarti return-nya itu 10%. Dan jika aset itu tadi didanai sepenuhnya atau 100% oleh para pemegang saham atau ekuitas, maka 1 miliar dari 10 miliar return-nya tetap 10%. Sejauh ini masih oke ya. Tapi untuk mendanai finansial aset, itu nggak hanya dengan ekuitas aja, kita juga bisa menggunakan pinjaman bank. Sekarang, anggap aja pendanaan aset perusahaan tadi 50% ekuitas dan 50%-nya lagi pinjaman bank. Yang tentunya kalau pinjaman kan selalu ada bunganya. Anggaplah return perusahaan tadi jadi 800 juta. Berarti return-nya sekarang jadi 8% kan? Lebih rendah dari 10% sebelumnya. Tapi ada perbedaannya. 800 juta tadi itu hanya dibagi ke ekuitas aja atau para pemegang saham, yang berarti 800 juta dari 5 miliar pendanaan dari ekuitas ya, itu menjadi 16%. Dan inilah efek dari leverage dalam finansial perusahaan. Return yang tadi cuma 10% aja ketika didanai full dari ekuitas menjadi 16% ketika pendanaan setengahnya pinjaman dari bank. Lalu, apa yang terjadi ketika perusahaanmu itu mengambil langkah ekstrim? Yaitu mengambil 80% pendanaan dari pinjaman bank dan 20% aja dari ekuitas. Maka return yang didapat perusahaan tadi turun menjadi 6,8% atau 680 juta. Tapi return yang didapatkan ekuitas meningkat drastis menjadi 34% atau 680 juta dari 2 miliar. Ngeri ya? Kita tambahin lagi deh contoh yang lebih ekstrim. Anggaplah 90% pinjaman dari bank dan hanya 10% dari ekuitas. Maka return perusahaan tadi akan turun menjadi 6,4% atau 640 juta. Tapi return kepada ekuitas itu meningkat sangat drastis, yaitu 64%. 640 juta dari 1 miliar untuk para ekuitas. Tapi tentunya itu tadi kan cuma contoh mudah agar kalian lebih paham tentang leverage, yang tentunya dunia nyata itu jauh lebih volatil dari contoh yang ada di kertas. Sekarang kita akan bahas leverage dalam konteks trading. Kalau dalam topik trading, leverage itu diberikan dalam bentuk sebuah rasio. Dari mulai 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, dan sebagainya. Contohnya, kita pakai aplikasi MyTrade ya. Kebetulan MyTrade ini cocok untuk kita jadikan contoh dalam mata kuliah leverage, karena dia menyediakan perdagangan valuta asing atau FX, saham, indeks, komoditas, dan mata uang kripto. Selain itu, ada fitur flexible leverage juga. Jadi user atau pengguna itu bisa menyesuaikan setting leverage-nya masing-masing ketika mau open bid untuk berbagai macam produk. Jadi cocok banget untuk metode manajemen risiko kita di video sebelumnya. Karena setting leverage ini bisa bikin kita mendapatkan return yang lebih gede saat transaksi. Dan karena aplikasinya mudah digunakan, kalian bisa coba daftar. Linknya ada di deskripsi. Oke, lanjut. Di sini kan ada euro, ada gold, ada dolar Australia, ada yen Jepang, dan sebagainya. Katakanlah kamu punya modal 1 juta
dan kamu melakukan trading dengan leverage 1:100. Jadi tinggal dikalikan aja 1 juta kali 100, yaitu 100 juta. Yang berarti kamu memiliki kemampuan trading senilai 100 juta. Dan dengan nominal itu, kamu memutuskan untuk membeli emas. Anggaplah di harga 900.000. Lalu, kamu jual lagi di harga 905.000. Margin keuntungan 5.000 itu dikalikan 100 bisa memberikan kamu keuntungan 500.000. Atau senilai setengah dari modal awalmu yang cuma 1 juta itu. Tapi begitu pula dengan sebaliknya. Ketika kamu beli emas di harga 900.000, lalu kamu jual di 895.000, maka kerugianmu yaitu 5.000. Dikalikan 100 jadi 500.000. Bisa mengakibatkan kamu kehilangan setengah dari modal awalmu. Jadi penting untuk diingat bahwa memang betul leverage atau pinjaman itu bisa menjadi game changer dalam bisnismu atau dalam investasimu. Yang ketika kamu pintar atau tepat dalam menggunakan leverage, maka kamu bisa memiliki kesempatan untuk melipat gandakan profit atau keuntunganmu. Tapi juga harus diingat, jika kamu tidak tepat dalam menggunakannya, maka kamu bisa melipat gandakan kerugianmu juga. Maka dari itu, berhati-hatilah dan gunakan leverage sebijak mungkin. Sekian dari kuliah kita hari ini, sampai jumpa.